saya tim Prabu ya, Pak Cibutun. Malam ini kita ada di Masjid Wawangi malam Jumat ya. Tepatnya pukul berapa ini? Jam 2.357. Ya kurang 3 menit lagi jam 12 teman-teman ya. Pergantian hari ya Pak ya. Jadi kita ini akan mengungkap napak tilas atau sesuatu tentang cerita apa benar Masjid Wawangi ini pernah didatangi oleh sosok-sosok para wali yang ada di Tanah Buton, atau memang kita di Buton ini memiliki juga wali ya, wali kutub kah, wali majemut kah ya. Jadi kita akan mengungkap sedikit tentang perjalanan beliau, apa pernah menginjakkan kaki di Masjid Wawangi selain beribadah mungkin menyebarkan agama Islam Pak ya. Jadi kita akan mengungkap sedikit ya. Kita akan melakukan yang pertama itu perjalanan astral ya. Kita mengungkap sedikit tentang dahulunya Pak ya. Terus kita akan mediumisasi, menanyakan ya tentang perjalanan beliau kepada sosok-sosok atau yang menunggu tempat ini teman-teman ya. Mungkin kita bisa menerima sedikit bisa mendapat suatu keterangan ya dari mereka-mereka yang ada di sini teman-teman ya, dari bangsa jin muslim ya gitu. Jadi teman-teman mempercayai ucapan jin kalau untuk suatu kebaikan itu tidak masalah, tapi yang tidak boleh ini kan ketika menyesatkan atau membuat manusia itu tidak bertauhid atau tidak menyembah Allah, itu yang tidak boleh ya, begitu Pak Jo ya. Betul. Jadi kebetulan teman-teman ya kita rame-rame di sini untuk berzikir Pak ya, bermarifatullah kepada Allah ya, semoga kita dapat rahmat, dapat berkah ya teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin nanti perjalanan astral nanti bisa dilakukan siapa saja Pak nih? Untuk mengungkap apa yang ada di sini ya. Gitu. Sosoknya apa, terus apa pernah di para wali pernah berpijak di sini melakukan ibadah atau menyebarkan ajaran-ajaran syariat yang ada di Masjid Wawangi teman-teman ya. Kan Masjid Wawangi ini kan cukup terkenal untuk daerah Sampulawa, terus untuk daerah Bobau juga Pak ya. Seperti itu. Jadi mungkin nanti perjalanan astral bisa dari Arfan ya. Itu nanti Arfan tinggal menunjuk siapa yang mau melakukan perjalanan astral untuk mengungkap segala sesuatu aktivitas yang ada di sini di masa lalu, namanya astral teman-teman ya. Berladuni kita namanya. Mungkin seperti itu Pak ya. Ya. Nanti biar Arfan yang teman-teman ya. Arfan. Ayo. Jadi teman-teman perjalanan astral ini saya suruh 4 orang ya, atau Jokowi mau coba ya. Jadi perjalanan astral ini kan laduni teman-teman ya, keluarnya suatu sukma untuk melintasi suatu dimensi di mana ada energi atau aura yang timbul dari tempat ini teman-teman ya. Seperti itu. Siapa lagi mau? Tidak ada yang mau lagi ya. Jadi teman-teman ya bisa dimulai ya perjalanan astral ini teman-teman. Jadi teman-teman, ini perjalanan astral ini biasa kami sering lakukan, tetapi tidak asal-asalan. Ya, artinya kami melakukan amalan, melakukan zikir, rutinitas, ya, terus pemekaan terhadap kebatinan, ya. Jadi tidak asal-asal kita melakukan seperti ini teman-teman ya. Terserah dari para penonton yang memang yang tidak menyukai kami, tetapi kami ini berdasarkan apa yang kami pelajari ya, untuk tidak menyalahi ajaran syariat kami tidak ya, menyembah kepada bangsa jin. Kami hanya meminta suatu keterangan saja. Apabila suatu keterangan itu membuat manusia menuju arah yang lebih baik ke depannya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau yang buruk-buruk jangan jangan diambil ya. Kita ambil baiknya saja, ambil hikmahnya apa yang kita lakukan ini. Jadi sekian lama ini teman-teman, ini kedua kalinya ya tim Prabu datang ke Masjid Wawangi untuk mengungkap segala sesuatu yang ada di sini. Sebenarnya napak tilas ini teman-teman ya. Karena mungkin dulu manusia pernah hidup di sini kan meninggalkan suatu gelombang energi, maka kita akan baca dari situ teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dan kebetulan mereka ini kan sudah alhamdulillah untuk melakukan perjalanan astral, banyak juga puasa-puasanya, banyak juga hal-hal yang mereka lakukan untuk melakukan hal-hal seperti ini. Jadi tidak sembarangan teman-teman. Seperti itu. Jadi saudara Akif, Pak Jo, terus Hairul, Arfan ya, insya Allah. Tapi kan kami ini sebenarnya banyak hal-hal yang kami lakukan setiap saat, setiap hari. Jadi makanya tim Prabu ini
tidak lagi melakukan konten karena banyak pekerjaan, teman-teman. Artinya kami tidak mencari nafkah dari konten ini, tapi kami mencari suatu kebaikan atau silaturahmi antara sesama kami. Begitu, teman-teman. Salam-salam dulu buat sahabat-sahabat saya yang setia menonton Prabu ya. Lama tidak komunikasi dengan sahabat-sahabat ya. Jadi teman-teman gini, ada suatu cerita, saya ceritakan sedikit nih. Ada seorang ahli spiritual mengatakan suatu tempat itu memiliki suatu hal yang buruk atau tempat usahanya tidak bagus. Datang ke situ menetralkan energi yang ada di situ. Jadi gini teman-teman, ada dua bentuk kajian dalam sihir ya. Ada sesuatu yang ditanam, ada sesuatu yang dikirim. Tetapi kebanyakan suatu tempat itu diakibatkan ada gelombang energi dari makhluk astral yang ada di sekeliling situ, yang mendiami suatu tempat yang kosong atau suatu pohon ya. Tidak semua tempat itu artinya ada kiriman sihir atau sesuatu guna-guna yang tidak bagus untuk menjatuhkan tempat usaha itu. Tidak, teman-teman, tidak seperti itu. Karena saya tahu ketika Allah membagikan rezeki kepada manusia, ya akan diterima, karena manusia kan selalu berdoa kepada Allah. Jadi jangan beranggapan bahwa suatu tempat itu kapan tidak ramai berarti ada sesuatu yang ditanam lah, yang disiram lah, atau lain dan sebagainya, teman-teman ya. Seperti itu tidak ya. Kalau saran saya, kalau yang seperti itu meruqyah tempat itu boleh kan. Kalau kita tidak bisa membacakan ayat kan boleh kita membuka suatu Quran atau sesuatu hal-hal amalan yang kita lakukan, atau bertanya kepada para ulama seperti ustadz ya, itu teman-teman, atau yang orang tua yang lebih paham tentang hal-hal tadi seperti itu. Jadi jangan berspekulasi bahwa segala sesuatu itu diakibatkan oleh kirimannya. Biasanya juga pengaruh dari gangguan jin yang ada di sekeliling tempat kita tinggal, seperti itu teman-teman. Jadi sambil kita menunggu ini, nanti kita tanyakan teman-teman ya. Ya, sahabat Prabu, terima kasih. Kami tadi sudah melakukan perjalanan astral. Mungkin dari masing-masing teman-teman pengalaman perjalanannya bisa diceritakan ke sahabat Prabu. Iya. Kalau dari saya tadi pertama-tama saya dibawa di masjid. Tapi bukan ininya, bukan wujud ininya. Dari situ saya ketemu orang tua, saya bersalam, saya tanya, apakah benar di sini pernah dijadikan tempat singgahnya para wali-wali, entah orang-orang yang dulu kan? Sepertinya seperti itu. Terus saya dibawa bahwa itu ada petilasan ternyata, teman-teman. Entah itu pernah dijadikan tempatnya para beliau, dia pernah duduk berzikir kah, atau kurang tahu seperti apa. Saya cuma diperlihatkan seperti itu. Saya mungkin itu saja. Ya, kalau menurut saya tadi yang dikatakan di sini semacam ada pesantren. Iya, pesantren. Banyak santri. Iya, lumayan banyak juga. Itu saja yang saya dikatakan tadi. Kita ada. Kalau dari saya sama, diperlihatkan bukan yang ininya, bukan yang seperti ini, diperlihatkan yang kayak pesantren seperti kayak Pak Jo lihat, sama diperlihatkan itu, dan ketemu sama orang tua juga. Apa yang disampaikan? Tidak ada yang disampaikan, Cuma silaturahmi saja. iya, dia cuma perlihatkan saja di mimbar. Kalau saya sendiri tadi di masjid ini ada cahaya yang terang sekali di tengah-tengah ini, yang tembus langsung ke awan. Walau alam itu apa. Terus saya diperlihatkan kapal yang sandar di bawah ini. Nah, yang itu kalau yang diperlihatkan tadi, terus saya bertanya sama yang rombongan dari kapal, walau alam katanya itu dari Arab. Seperti itu. Terus di sini memang saya bertanya sama beliau yang dalam, di sini memang tempat pertemuannya para wali Allah, para raja, para sultan. Terus
tempat ini dijaga oleh Allah. Itu saja disampaikan sama beliau. Oke teman-teman ya, jadi keterangan tadi sudah kita dapatkan ya. Coba kita melakukan mediumisasi Pak ya. Iya. Mediumisasi menarik gelombang energi yang ada di sini ya. Tapi saya tidak tarik yang di dalam ya teman-teman ya. Mungkin saya tarik untuk daerah sini saja Pak ya. Begitu. Mungkin mediumisasi kita bisa lakukan ya Kip. Gitu. Bisa di sini Kip. Pan, nanti coba yang tarik Pan. Jangan ambil di bagian sini. Jadi teman-teman kita coba narik ya gelombang di sini ya. Di daerah sini. Jadi teman-teman kita akan tanya ya tentang sesuatu yang pernah ada di sini kepada mereka-mereka yang ada pernah. Yang saya tahu jin itu kalau dia hidup ya ribuan tahun teman. Karena beda dengan manusia ya. Kita berpatokan kepada Nabi Muhammad SAW 60 umur kita. Ya. Nanti biar Arfan yang bertanya teman-teman. Nanti saya tambah-tambahkan sedikit. Ada mustika teman-teman. Assalamualaikum. Waduh, bisa kasih besar sedikit suaramu kah? Jangan terlalu kecil. Itu nanti penonton dia penasaran apa yang dibicarakan. Bicara agak besar, ya. Jadi kita ini datang ke sini mau berzikir, ya, bermarifatullah. Terus kami ada yang kami tanyakan kepada kita tentang aktivitas di masa lalu tempat ini. Kita sudah lama di sini. Sudah berapa lama? Oh lebih lah. Jadi sudah lebih lama ya teman-teman, sudah lama sekali beliau ini. Jadi Muslim. Assalamualaikum. Jadi teman-teman mungkin Arfan tanya, bisa ditanyakan Bang? Kita yang di Patilasan di bawah, bisa diceritakan sedikit sejarah yang diperlihatkan tadi tentang kapal tadi? Apakah betul memang seperti itu perjalanannya? Para pendahulu, dari penyampaian dulu, para pendahulu datang dengan sebuah kapal dari tanah Arab bertujuan untuk mengembangkan agama Islam. Apa benar di sini dikatakan cahaya ilahi atau suatu rahmat yang diberikan Allah kepada tempat ini? Jadi kalau orang duduk di sini bertafakur, berzikir, meminta kepada Allah, apa lebih cepat prosesnya atau bagaimana? Tergantung amal ibadahnya mereka-mereka yang datang ke sini meminta atau seperti apa? Tapi ketika ada seseorang yang datang ke sini dengan hajat tertentu, karena contoh misalnya mau jadi anggota dewan, mau jadi kepala desa, mau jadi RT, datang ke sini. Jadi memang harus rutinitas ya, beramal, beribadah seperti itu. Oh. Jadi teman-teman ya, kalau punya hajat sesuatu itu harus kita tekankan dari dulu. Jangan di saat seperti kita mau mencalonkan diri, terus kita datang di sini meminta. Ya. Walau itu nanti kita serahkan kepada Allah semua itu, masalah rezeki mereka. Ya. Jadi menurut keterangannya dia itu kalau hanya datang untuk meminta, kalau alam ya seperti itu. Jadi apa pernah di sini? Apa di sini dikatakan napak tilas para wali? Berarti Buton ini memiliki wali juga. Bisa saya pegang kata-katamu? Ya. Sekarang begini, kalau memang kau jin Muslim, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, ketika kau berbohong maka kau akan terbakar. Ya silakan. Jadi
Jadi teman-temannya, ketika jin itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia berucap kata berbohong, maka dia akan terbakar dan diringkusnya. Ya, seperti itu. Itu ada di dalam kitab ya, ada di dalam kitab Al-Hikmah. Kita berpatokan kepada Imam Syafi'i. Jadi banyak amalan-amalan atau sesuatu yang kita lakukan itu yang tidak bisa membuat jin itu bertindak lebih kita atau dia berbohong, ya. Seperti itu. Jadi berapa wali yang datang ke sini? Banyak. Berarti termasuk Syekh Abdul Wahid pernah mengunjungi tempat ini? Berarti rahmatan lil alamin. Ratul Gamis, negerinya para resi, negerinya para wali. Nah, jadi teman-teman, seperti itu ya. Mungkin ada keterangan lagi, Pan, mau ditanya kepada beliau? Satu lagi, sabar. Apabila ada orang yang datang ke sini, dia sakit, terus dia bermunajat kepada Allah, apa bisa sembuh? Oh, bisa teman-temannya. Dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang, jadi seperti itu teman-teman. Jadi bermunajat itu dengan hati yang bersih, dengan ridho, dengan sesuatu keikhlasan di dalam diri. Jadi seperti itu ya. Itu saja. Terima kasih banyak. Ada yang mau ditanya, Pak? Mungkin pesan-pesan untuk kami pesan-pesan atau masyarakat yang datang berziarah ke sini. Iya. Jangan kotori tempat ini, baik itu dalam bentuk atau membuang sampah atau hajat-hajat yang jelek, ya, semuanya. Terus apa lagi? Mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa.